kesempatan kali ini Om Ewa mau nge-review RC lagi, dan RC ini RC Om Ewa sendiri nih. Ini RC yang Om Ewa rakit untuk kita main di ajang event EXO tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sri Gading Hobbies. Nah, ini RC yang benar-benar dibuild dari nol teman-teman. Kita ngerakit, memang ngerakit ini butuh waktu lumayan sih, 2,5 bulan lah. Karena memang mengejar saat itu benar-benar deadline dan pengumuman itu belum dipublish, sudah dibuatlah rancangan yang nanti akan dipakai untuk regulasi si Axelnya sendiri. Nah, karena regulasi Axel sendiri ini eventnya yang sangat berbeda dari event-event sebelumnya yang ketika kita main di XTG3, di Axel ini itu memang berbeda teman-teman. Karena dari Om Dimas sendiri, owner dari Sri Gading Hobbies itu menggunakan regulasi Asia. Jadi menarik nih karena regulasi ini baru diterapkan saat ini juga, dan ini mungkin regulasi yang masih di ajang uji coba gitu teman-teman. Nah, regulasinya ada beberapa yang sangat menguntungkan buat pemula-pemula seperti Om Ewa ini, karena RC yang dibikin tuh RC dengan basic-basic kita kit mabar. Jadi teman-teman nggak perlu ngebangun kit yang neko-neko lah, karena memang regulasi ini yang sangat mengasihkan sekali, karena dimayoritaskan itu regulasi yang orang Indonesia itu punya gitu loh teman-teman. Karena mengingat bannya harus nggak harus kecil ya, maksimal di 125 mm, ini pakai ban yang besar 120 mm, kan itu enak sekali. Kemudian portal juga bebas, maksudnya gardanya juga bebas, mau menggunakan gardan strike atau portal itu boleh. Kemudian juga regulasinya di X1 ya teman-teman, karena ada 4 kelas, X1, X2, X3, dan X4. Di X1 ini yang menggunakan khusus hard body ya, itu boleh menggunakan settingan servo on gardan. Karena kalau kita mengingat event-event yang diselenggarakan oleh IOF, event-event yang kemarin seperti XTG3 yang di Semarang, itu menggunakan regulasi yang benar-benar yang sudah pakem ya. Jadi servo harus di chassis. Nah, ini Om Dimas servo memperbolehkan di gardan juga. Nah, yang menariknya lagi di X1 itu kita diperbolehkan menggunakan 4WS. Artinya RC-nya kita bisa menggunakan RC dengan settingan roda depan belakang belok-belok seperti ini. Ini sangat menarik sih karena memang baru pertama kali regulasi ini diterapkan untuk Asia. Itu sudah lama banget, karena dari Malaysia, Singapura, yang Om Ewa tahu itu Thailand, itu sudah menggunakan regulasi-regulasi seperti ini teman-teman. Karena di sana itu menyebutnya adalah FRC. Jadi Radio Control Rainforest Challenge ya kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah bisa di kolom komentar. Nah, di sini ada juga regulasi yang mengarahnya ke sana. Jadi teman-teman bisa lihat ini Rubicon Wrangler yang disetting benar-benar ekstrim. Jadi potongan-potongan semuanya ini ekstrim sekali ya teman-teman. Bukan seperti Rubicon pada umumnya, karena memang regulasi kita mengikuti regulasi Rainforest Challenge nih, yang banyak yang dipakai di Asia. Nah, ini teman-teman, kita akan sepilkan untuk kitnya Om Ewa yang kita gunakan di ajang Axel nanti ya. Ini kita akan share buat teman-teman sebagai apa? Sebagai gambaran teman-teman ketika merakit RC itu gimana. Karena Om Ewa menggunakan RC dengan basicnya yang sangat familiar. Ini basicnya Axial SCX-10-2. Dan partnya juga part semua supported Bandito. Jadi RC ini build 60% ke atas itu full Bandito teman-teman. Jadi RC yang sangat murah meriah ya kan. Karena banditoan itu kan sudah metal-metalan ya. Ya metal-metalan tanda kutip ya. Ya nggak apa-apa, karena yang penting tuh kita have fun-nya sih. Have fun-nya aja, yang penting kita kumpul sama teman-teman aja, silaturahmi, teman-teman di sana bisa kenal sama teman-teman yang lain gitu, dari berbagai macam kota dan daerah ya, dari Surabaya, dari Balikpapan, dari Bekasi, dari Bandung, dari Bogor, dari Bali, dari Jember gitu kan, Ponorogo gitu. Wah, banyak banget teman-teman.
Jadi ya kita ajang kumpul di sana, kita ajang rame-rame di sana, kita sekalian seru-seruan main RC bareng dengan regulasi kit yang disamakan aja. Kalau nantinya pasti Om Ewa bakalan yakin di sana nanti bakalan bertebaran kit-kit fun quiz ya. Itu pasti dah. Kalau ajang-ajang kompetisi kayak gini tuh mereka tuh bener-bener mempersiapkan kit tuh yang sebagus mungkin, sekuat mungkin dan seenak mungkin, sebagainya mungkin. Kalau Om Ewa Bandito. Buat teman-teman yang mau ikut event itu nggak perlu khawatir. Om Ewa aja pakai Bandito itu pede kok, pede ya. Nanti kalau misalkan hasilnya tidak memuaskan itu ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita kan sudah ikutan silaturahmi ya. Jadi ini membantu sekali buat teman-teman semua kalau kita ikut event tuh nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kita main-main aja, kita seru-seruan aja sama teman-teman semua yang di daerah-daerah yang lain. Biar kita saling kenal aja gitu. Oke teman-teman, untuk kit Om Ewa seperti ini yang dibuat dari full Bandito, ini 60% ke atas dari Bandito. Kita nanti akan sepilkan semua dalemannya, settingannya pun Om Ewa akan sepilkan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin RC nanti semoga ada gambaran ya teman-teman. Tujuannya memang itu, yang pertama buat teman-teman ada gambaran, yang kedua kalau teman-teman pemula, ini saya kayak Om Ewa karena ini RC pertama kali Om Ewa yang digunakan untuk event, jadi sering kali mabar, jarang main event ya, karena kalau pas event itu memang bentrok sama jadwal dinas gitu kan, jadi ya memang nggak sempat juga. Nah ini kebetulan pas tanggal 16 November ini pas banget libur, jadi bisa bisa ikutan. Ini RC pertama Om Ewa dan ini RC pertama event, dan ini sudah diregulasikan benar-benar sesuai. Karena regulasinya hardbody ini sudah ada, kemudian wheelbase-nya tidak lebih dari 330, ini menggunakan wheelbase di angka 228 mm. Jadi benar-benar Om Ewa memaksimalkan wheelbase-nya. Kenapa? Karena Om Ewa mau mengejar ini nih, body yang benar-benar pendek, hanya ada roda yang masih keluar daripada si bodinya sendiri. Ini roda ini masih keluar nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini itu ada papan nih. Ini ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi bumper itu nggak akan gasruk sama roda. Kalau misalkan RC ini dibutuhkan untuk menanjak atau menghantam tanjakan, itu nggak akan nyangkut-nyangkut sama si bumper. Karena memang wheelbase-nya ini memang Om Ewa majuin, jadi yang belakang ini Om Ewa mundurin. Jadi maksimal di 330 mm, regulasinya ini di angka 228 mm itu masih sangat masuk sekali. Kemudian untuk hardbody dan ada regulasinya itu harus dengan roll cage ya. Ya ini dengan full roll cage, memang harus dengan full roll cage. Karena kalau kita main si event-event itu kan sering terhantam bebatuan, sering jatuh dari ketinggian sangat ekstrim, itu memang harus dilindungi dengan roll cage ini. Karena roll cage yang Om Ewa pakai ini, dia langsung bersinggungan dengan, chassis. Jadi dia akan difiksasi sama chassisnya langsung. Jadi kalau ini terhantam dan lain-lain, roll cage ini pegangannya itu chassis teman-teman, bukan lagi pegangannya sama bodinya. Jadi kalau roll cage itu dipegang body itu kan ya nanti bodinya kan bisa somplak ya. Jadi ini roll cage benar-benar dipegang dengan chassisnya. Nanti kita akan sampaikan juga nih. Kemudian pernak-pernik yang terpasang ini memang regulasi sih, karena harus ada ini apa namanya nonton jangkar ya. Kalau di kita main adventure ini namanya anchor harus ada pulley. Oke teman, untuk bagian belakang di sini memang menggunakan roll cage ya, roll cage sampai ke belakang, dan ini langsung difiksasi oleh chassis. Nah di bagian belakang ini ada aksesoris yang benar-benar dipakai nih, kayak seperti ya ini aksesoris ya untuk jerigen, ini aksesoris karena memang regulasinya harus ada jerigennya. Kemudian ini ada apart 2 juga aksesoris. Kemudian ini sun ladder. Dan ini sun ladder ini berfungsi apa nggak berfungsi? Jadi sun ladder kami taruh di belakang karena memang biar penempatannya itu rapi aja sih, karena aku suka rapi. Jadi ini bisa dipakai ketika kita mau pakai untuk mengganjal roda seperti ini, mau menanjak dia selip gitu, ini masih bisa dipakai. Kalau ini misalkan nggak dipakai ya teman-teman tinggal tempel aja ke sini nih. Ini memang dipakein magnet, jadi Om Ewa menggunakan magnet di bagian belakang sini, dan ini difiksasi dengan lem porting ya. Kalau teman-teman nggak tahu lem porting, boleh menggunakan lem Dexton hitam putih, ini boleh juga. Ini bisa kok nih. Dan ini benar-benar kuat, dan ini udah benar-benar nempel nih. Seperti ini. Sangat mudah sih untuk dilakukan bongkar pasang. Kemudian detail-detailnya ada apa aja nih bagian belakang dulu ya.
bagian depan apa dulu? Belakang dulu karena ini sudah di bagian belakang. Nah, di detail-detail di bagian belakang ini teman-teman bisa lihat untuk roll cage-nya dia melindungi sampai ke belakang sini. Kemudian di sini ada fender. Nah, ini sebenarnya fender yang mewah balik nih karena kalau biasanya fender ini kan ada di bagian belakang, bautnya ini mewah taruh di bagian atas karena benar-benar fender ini biar bisa keluar. Kalau kita masukkan ke bagian dalam, ini takutnya nggak seru karena ini teman-teman. Untuk apa namanya? Arah untuk arah roda ketika dia travel naik itu biar nggak seru sama bautnya ya. Ya ini ada di atas juga berfungsi juga untuk menutup sebagian roda sih. Kemudian di sini ada winch PTO dengan brushless dari SPT 35 kilo dan wind brushless ini memang menggunakan sistem direct system ya. Jadi dia menggunakan baterai secara langsung tapi dikontrol oleh remote. Cuma power winch-nya ini langsung dari baterai 3S teman-teman. Teman-teman kok pengen tahu caranya pakai ini ada teman-teman. Jadi memang tuh bikin kayak sebuah modul gitu ya, converter lah. Jadi nanti servo ini masuk ke converter tersebut, kemudian dari converter tersebut keluar dua kabel, yang satu ke baterai, yang satu ke receiver. Yang ke baterai itu masukin aja ke baterai 3S dan ini menggunakan baterai 3S kecepatannya oke, kenceng. Kalau teman malas ribet bikin bisa check out juga boleh. Kemudian memang bikin kok sudah posting di apa ya, Shopee ya. Kemudian untuk winch ini ada winch 8274 yang merah. Kenapa winch-nya itu di sini bukan di depan, di bumper depan? Nah, ini mengingat karena bagian depan ini memang benar-benar mau bumper itu pesek karena agar depan ini benar-benar biar bisa tercover oleh roda aja nih teman-teman. Kalau misalkan simulasinya dia menanjak gini, yang natap itu adalah roda duluan bukan bumper. Nih bumpernya masih ada space nih. Nih, ini sudah roda. Ini roda ini kalau misalkan dia naik ya boleh naik. Oke, kita akan coba turunkan dulu dari dongkraknya ya. Nih, ini teman-teman. Nah, ini yang terimpact duluan adalah roda bukan bumpernya karena bumpernya masih ada space ya. Kalau ini bisa naik, dia akan naik nih. Semudah itu. Nah, pengen settingnya tuh yang kayak gitu tuh, yang semudah itu. Karena kalau kita menggunakan metode ekstrim ini bumper masih nggak nyentuh tanah ya. Kalau misalkan RC ini benar-benar dia terjun jelek gitu. Jadi di sini masih enak dan roda ini masih bisa kita kendalikan secara leluasa untuk memilih jalan gitu. Gitu nih teman-teman. Akan matikan dulu. Gitu. Jadi memang winch-nya itu berada di bagian belakang. Ini sebenarnya winch depan. Winch depan Warn 8274 memang taruh belakang dan ini ada kabel yang menjuntai sampai ke atas ini. Ke atas ke depan sini. Gitu. Oke, kita akan bahas dulu bagian belakangnya. Di sini ada penguncinya. Untuk pengunci roll cage atau pengunci bodi di sini ada dua. Ini sebenarnya sudah cukup, cuma memang agak ragu karena memang dia apa namanya? Gini ya, besi yang benar-benar diselancepin gitu yang dibaut, takutnya nanti tetap bisa keangkat. Nah, ini ada kunci tambahan bila perlu aja. Ini bila perlu. Karena kalau kita main ekstrim, kalau trek-treknya itu berat-berat, RC kelontang dan lain-lain itu bodi tetap masih bisa tertempel dan terpasang terfiksasi baik dengan chassis ya. Ini ada baut tambahan yang ada di atas ini. Ini bisa dikencangkan kalau misalkan nggak perlu masuk ribet ya, ini bagian bawah aja tinggal dikendorin gitu. Cara ngendorinnya gampang kayak gini doang. Nah, ngendorin ini bisa diangkat naik. Itu nih teman-teman. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita akan bahas elektrikalnya nanti. Kita akan view dulu. Bagian belakang ini nggak ada bumper. Ini benar-benar langsung ketemu sama chassis. Di sini ada logo Bandito ya. Ini langsung ketemu chassis dan harusnya di sini adalah lubang untuk kita melekatkan bumper belakang. Tapi kita nggak pakai bumper belakang, langsung ke sini aja. Dan nanti misalkan kita urusan sekel-mensekel, omongnya sudah pikirkan itu, kita bisa menggunakan ini. Bagian belakang ini bisa. Tapi jarang banget sih kita menggunakan sekel-sekelan belakang karena kita sudah ada winch yang ada di bagian belakang ini menggunakan PTO dari servo SPT brushless dengan sistem power direct 3S, kenceng banget dan kuat sih.
Semoga kalau ini di settingnya seperti itu. Semoga nanti kalau di track ya semoga aman, tidak ada trouble. Karena kalau pas di track itu ada aja kemungkinan besar yang dihadapi itu tahu-tahu nggak tahu kenapa itu bisnya problem, nggak tahu kenapa kopelnya kemarin sempat diuji coba RC ini tahu-tahu kopelnya itu pinnya lepas loh. Kan bener-bener ya. Bukan pin pin hacknya bukan, tapi pin yang ada di dalam CVD kopelnya itu bisa lepas gitu loh. Tapi sudah diganti dibikin sih dengan pin hacknya dari ini nih, dari hacknya velg. Jadi pas ternyata itu masuk dan lebih kuat dan lebih tebal, lebih panjang juga. Jadi kemungkinan besar untuk lepas lagi insya Allah enggak sih. Ya seperti itu trouble-trouble yang enggak diduga-duga sih sebenarnya kalau kita main pas main sudah di setting-setting enak-enak ternyata hal-hal yang kayak gitu yang kita nggak ngeh sih. Gitu teman-teman kalau di bagian sisi samping ini kita bisa lihat di sini pintunya ya, pintunya mewah sudah papras habis nih. Karena pintu Rubicon tuh nggak seperti ini nih teman-teman. Ada jendelanya kecil karena memang pengen pintu ini terlihat separuh dan pengen terlihat nampak bagian driver dan co-drivernya itu nampak. Jadi ini menggunakan teralis kayak gini ini dibikin juga nih dengan besi, dia masukkan ke sini dan posisi pintunya dipotong seperti ini. Dipotong, kemudian di sini dikasih pegangan untuk drivernya biar mungkin kalau dia goyang-goyang kan bisa pegangan pintu ya, saksinya ya. Kemudian di sini ada aksesoris skop. Kemudian spion masih bawaan, ini body dari Injora teman-teman. Kemudian di bawah sini ini ada side skirt ya, side skirtnya ini dari KYX nih. Side skirt dari KYX seperti ini, besi sih, ini besi. Kemudian untuk bagian atas ya teman-teman, ini ada sebuah ada hook yang dia kayak tanda tanya gitu. Ini fungsinya buat apa? Nah ini berfungsi sekali ketika kita menghadapi benar-benar negatif track yang sangat ekstrim seperti ini. Ya ini kan RC bakalan guling ya kalau negatif tracknya itu di atas 45 derajat itu kemungkinan sih akan guling. Ya di sini fungsinya kita menggunakan winch depan dan kemudian kita putar di sini. Nah ini masukin ke titik ancor atau titik pasak ya, winch point lah gitu, bisa untuk menahan bodi ini biar tidak roll atau terjungkal gitu. Nah inilah fungsinya untuk hook yang ada di atas ini yang tanda tanya gini ya. Ini juga difungsikan juga nanti ketika mau menggulung tali winch karena mengingat waktu yang dibutuhkan itu ada. Jadi untuk mempersingkat waktu winch itu misalkan masih ada sisa panjangnya ya kita gulung di atas aja, langsung di sini ada penempatan untuk pasak ya. Ini penempatan pasak ada di sini teman-teman. Ini ada magnetnya, di sini ada dudukannya untuk pasak, nanti pasaknya tinggal colok di atasnya aja gitu. Ini juga difungsikan untuk pasak. Nah ini ada shackle bagian atas, ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya ketika kita mau recovery nih, misalnya harus ini terjungkal seperti ini, nah ini adalah titik untuk kita recovery. Jadi dari winch ini kita ulur sampai ke winch point atau ke pohon, kita lingkarin dan baru kita sangkutin ke sini nih. Nah untuk menarik, nah ini winchnya ditarik, nah ini dia akan menarik seperti ini untuk membalikan kembali RC yang terjungkal. Ya ini benar-benar di atas itu ada manfaatnya atau difungsikan. Ini bukan sekedar tempelan nih teman-teman. Ini untuk titik winch hooknya. Nah ini untuk perputaran talinya agar kalau kita menghadapi negatif tracking RC ini enggak jatuh. Seperti itu nih teman-teman. Untuk bagian sisi samping sudah ya. Kemudian oh iya ini dipotong, ini bagian belakang ini dipotong teman-teman. Jadi bagian belakang tuh harusnya kan ada bak belakang dan ini benar-benar dia dipotong, harusnya ini masih sini, masih ada lagi di sini. Ini benar-benar dipotong, memang benar-benar papras. Dan di bagian belakang ini memang kasih lampu nih untuk menghidupkannya seperti ini. Ini dikasih lampu ada 3 biji seperti ini, di atas juga ada lampu stop lampnya. Nah ini karena membuat roll cake-nya itu Omewa membuat sendiri. Jadi ini benar-benar RC ini membuat Omewa tuh belajar ngelas. Jadi ini benar-benar dibikin sendiri untuk roll cake-nya. Jadi ya mohon maaf, mohon maklum karena memang baru pemula untuk lakukan ngelas. Jadi nggak ada basic ngelas sama sekali. Ya untuk kesenteran dari ini aja sih yang kurang. Karena waktu kita ngefitting itu
sudah saya paskan senter, ternyata yang melayat itu bagian sini. Kalau ini sama ini sih sudah pas tengah, cuma waktu penempelan ini ternyata tuh geser gitu loh teman-teman, waktu nempelin ini. Jadi nempelin C-nya ini tuh geser. Tapi kalau ininya sebenarnya udah pas tengah, cuma nempelin ininya tuh geser beberapa mili, jadinya ya nggak center, mau diulangi lagi udah terlanjur dicat. Ya sudah, ini untuk RC pertama dengan belajar ngelas itu ya seperti ini, agak amburadul tapi ya nggak apa-apa. Karena bangganya ini buatan bener-bener buatan murni sendiri. Dari 100% RC ini yang dibuat sendiri ya ini semua. Karena roll cake-nya ini bikin sendiri dan ini bener-bener belajar ngelas selama beberapa hari ya, semingguan lah. Itu belajar coba-coba ngelas cepat ini. Menggunakan las Izumi Mic 3 berapa ya serinya 350 aku lupa ya. Gitu nih teman-teman. Kemudian oh iya, karena ini dipapras habis, jadi ini menggunakan fiksasinya langsung bisa ke chassis, ke sini dan Omeo menggunakan velg 1,9 inch dan ini velgnya dari KYX. Kemudian rodanya ini menggunakan roda Proline dengan Mickey Thompson Baja Pro X. Ya agar gripnya enak, dia juga rodanya ini paling nyaman, dia muterin banget. Jadi segala medan itu bisa dilewati karena profilnya tuh enak banget, tahunya gede-gede. Untuk bagian depan ini, jadi karena RC ini menggunakan Angel S yang ada di depan sini yang matanya bulat. Nah ini RC ini kode name-nya adalah Barong. Kenapa? Ya karena filosofi aja sama mitologi dari Bali ya, Barong. Barong dengan kedua mata Angel S-nya ini mirip sekali dengan Barong. Kemudian Omewa menambahkan di sini ada kayak gigi-gigian. Sebenarnya ini bukan. Ini sebenarnya untuk melindungi aja di bagian ini nih, link. Bagian link kalau misalkan travel shocknya ini naik nih, biar nggak kena impact batu. Nah ini mirip gigi. Kemudian di sini juga ada taring. Ini sebenarnya adalah shackle. Karena kalau bagian depan kita mau menggunakan bantuan shackle teman, ini bisa menggunakan bagian depan ini shackle. Karena bumper ini nggak kuat untuk diajak tarik menarik nih. Karena bumper ini benar-benar bumper yang tipis, yang ringan, dia nggak kuat diajak tarik menarik. Dia menggunakan shackle yang ada di bagian ini langsung ke chassis ini. Jadi benar-benar aman. Jadi kalau mau ditarik pun ini oke. Dan ini biasa juga untuk ditimbang ya, karena bobot RC ini lumayan berat karena ini full metal seperti ini, full metal semuanya tanpa ada plastik-plastiknya lagi ya. Ini lumayan berat sih, bobotnya di angka 5,3 kilo ya teman-teman. Cuma bobotnya ini yang harusnya direvisi sama Omewa, harus di bawah 5 kilo ya, menggunakan part-part karbon dan lain-lain sih ya. Itu kan butuh kos yang sangat mahal karena memang untuk meringankan kit itu memang mahal banget teman-teman. Di sini ada mata, gigi dan taring, dan ini mirip benar karakter sama si Barong, hewan mitologinya. Jadi ya ini RC, perkenalkan ini RC-nya Omewa dengan kode name Barong yang dipersiapkan untuk ajang event EXO dengan kelas X1 hard body extreme. Gitu nih teman-teman. Kemudian oke ya, bagian depan seperti ini. Dipapras nih bagian depan, sini bagian depan dipapras, samping-sampingnya dipapras, dan paprasnya papras banget nih teman-teman. Bisa lihat paprasnya banget sampai ke bagian lampu-lampu sini doang. Papras banget. Kenapa ini dipapras banget? Karena untuk mengakomodasi roda yang kalau dia tuh naik travel seperti ini. Nah ini kalau misalkan nggak dipapras dia bakalan nyenggol. Nih, gitu. Jadi benar-benar ia harus dipapras, dan teman bisa lihat untuk penempatan bodi ini dia benar-benar dia turun. Jadi kalau bodi Rubicon asli kan masih ada space-nya yang di sini ya, di grillnya itu masih ada sisa banyak nih. Omewa contohin. Ini bodi MN322 dan teman-teman bisa lihat di sini. Kalau di Barong itu dia di sini habis segini nih, dipotong lagi. Separohnya lampu ini juga dipotong pras, habis. Tersisa grill yang sangat pendek di sini. Ini teman bisa lihat, ini grillnya benar-benar dia pendek.
grillnya pendek, mepet sama chassis. RC ini dibikin dia seceper mungkin. Dia seceper mungkin dan mepet sama chassis nih. Konsepnya seperti itu. Yang akhirnya akan berdampak pada interior sebenarnya. Karena interiornya jadi tidak lega lagi. Karena interiornya tidak lega lagi, ya bikin penempatan elektrikal harus ditata sedemikian rupa agar interior itu bisa memuat semua elektrikal. Nanti kita akan bongkar elektrikalnya teman-teman. Kita akan bahas satu-satu dulu ya. Kemudian ini ada 2 lubang untuk kita melakukan penguncian. Nah, ini pengunciannya menggunakan baut seperti ini. Kenapa Kak nggak pakai quick release ya, teman-teman? Om Ewa sebenarnya mau pakai quick release. Tetapi di kendala kit ini adalah karena depan ini nggak ada bumper, jadi quick release susah untuk dimasukkan juga. Kendalanya lagi adalah di bagian depan sini Om Ewa menggunakan gearbox PTO D1RC, gearbox winch yang benar-benar super kuat. Ya harapannya kuat karena memang dibangun dengan perhitungan yang kuat sih. Kalau nanti di lapangan tidak kuat ya kurang tahu juga karena memang secara kertas spesifikasi di atas kertas itu kuat. Gitu nih teman-teman. Jadi ya memang bagian depan sini tidak bisa dilakukan quick release dan untuk menjaga agar bodi ini tidak terpisah antara chassis dan bodi saat dia terbalik atau kelontang atau karena impact, ini menggunakan sistem baut ya. Agak sedikit susah untuk mengganti baterai, tapi tenang teman-teman. Karena di track event Axel tahun 2025 ini kita itu ajangnya semi balap. Jadi kita dikasih waktu sekitar 7-10 menit untuk melewati rintangan dari Super Track 1, SS1, SS2 aja. Jadi ada 2 SS aja, bukan kayak di XTC yang ada 4 SS yang kita harus lewati dengan waktu yang tidak ditentukan ya. Ditentukannya hanya waktu dari Zero Car aja yang sudah melewatinya berapa menit gitu. Yang mendekati yang itu yang mendapatkan poin. Nah, kalau di Excel ini nanti dia itu enggak seperti itu. Dia itu semi balap dengan temannya dan dikasih waktu 7-10 menit untuk melewati SS ini. Jadi otomatis baterai yang Om Ewa tanamkan di RC ini dengan kapasitas 5200 itu ya cukup dan bahkan lebih. Nah makanya dari itu Om Ewa menggunakan fiksasi bodi yang benar-benar kuat. Biar memang gonta-ganti baterai itu memang agak sedikit merepotkan, harus melepas 4 baut, tetapi baterai satu itu bisa melewati semua sampai rampung untuk akselnya. Gitu nih teman. Jadi nggak perlu ganti-ganti baterai dan ini difiksasi dengan kuat. Perhitungannya seperti itu. Gitu. Untuk gardan memang menggunakan gardan dari cloningnya si Vanquish. Kenapa nih menggunakan cloningan si Vanquish? Karena yang pertama Om Ewa suka desainnya, karena desain dari cloningan si Vanquish Incisen ini merek Sinaan sebenarnya. Incisen ini menggunakan desain yang integrated. Integrated itu artinya apa? Dari bonggol ini nih, C-hub ke tabung sampai ke bonggol prisma ke C-hub lagi. Ini tanpa baut. Jadi ini benar-benar dia utuh ya teman-teman. Nah ini yang bikin gardan ini solid nih, nggak goyang-goyang, jangka panjangnya lumayan enak gitu. Jadi gardan ini gardan yang solid. Dia dari tabung CNC-nya itu benar-benar dibikin satu tabung utuh. Bahkan di bagian dalamnya ini di lubang itu menggunakan mesin bubut yang dilubangi di bagian dalam. Jadi bukan belahan tabung yang dibelah gitu ya, bukan. Jadi ini benar-benar gardan dari Vanquish Cinaan F10 modelnya, F10 Ponic yang Om Ewa pasangkan di SCX10 generasi 2 ternyata cocok kok. Nah ini menggunakan servo juga, servonya on axle. Jadi ini menggunakan servo BTA. Om Ewa meletakkan servo di belakang bonggol gardan ini. Ini teman-teman bisa lihat servonya ini tuh rata dengan bonggolnya kok. Nah mesti orang yang banyak yang tanya-tanya, itu servonya gasruk enggak nanti? Enggak teman-teman, enggak, dijamin enggak, karena ini bonggol gardan dan ini servonya ini sejajar nih. Lihat, ini jarinya Om Ewa aja, kelihatan enggak ya? Nah ini jarinya Om Ewa aja seperti ini bisa napak antara servo dan bonggol gardan. Ya malah lebih donggol ininya, ini malah lebih ke bawah lagi nih. Kalau servonya masih di atasnya bonggol gardan ini malahan. Dia sejajar sama si tabung akselnya, tabung gardannya. Aman. Enaknya apa kalau servo di gardan? Ya enak teman-teman karena memang torsinya instan banget. Jadi kalau servo di atas chassis ketika roda itu nggak kuat diputar, maka chassis itu akan terdorong ya, melewat gitu ya.
karena torsinya servo gede ya, melayot. Nah, itu akan dibantu sama si panhard sebenarnya. Kalau misalkan panhardnya punya gap atau punya selisih sepeleng gitu, dia ya tetap aja goyang-goyang gitu, ketarik ke sana ketarik ke sini gitu. Nah, memang idealnya itu servo di gardan sebenarnya, karena torsinya torsi instan, tapi di Excel itu kita diperbolehkan. Kalau kita mainnya di IOF waktu di Semarang XTG3 itu wajib menggunakan servo di chassis. Nah, kalau di Excel ini kita bisa menggunakan servo di gardan, jadi enak nih. Nah, karena biar scale juga, biar tidak mengganggu look servonya itu di atas gardan, maka servonya ini menggunakan servo BTA yang ala-ala ini nih, hidrolis gitu nih teman-teman untuk linknya. Ini kalau bisa teman-teman lihat, untuk pergerakan link steering depan ini menggunakan sistem kayak semacam hidrolis-hidrolisan gitu. Nah, ini yang benar-benar keren sih. Nah, harusnya yang link atas ini harusnya nggak ada ya. Harusnya nggak ada, disamarkan aja harusnya. Biar geraknya itu yang benar link steeringnya ini. Karena kalau di off-road beneran 1:1 itu kalau steering penggeraknya itu hanya di bagian steering sini aja teman-teman. Hidrolisnya yang ada di sini aja. Tidak ada mekanisme lain selain hidrolis. Kalau ini karena dia menggunakan sistem servo ya di atasnya ini ada tangkringan untuk link servonya ya. Gitu teman-teman, ini menggunakan shock Bandito dengan dual stack. Ini shocknya di angka di 80 mm dengan settingan drop shock. Yap, NRC ini menggunakan settingan drop shock teman-teman. Nah, ini belakang udah kelihatan. Ini ya sudah mentok nih. Di depan ini shock juga sudah mentok. Untuk tabung shocknya sudah rata dengan chassis juga. Depan ini sudah mentok segini. Ini drop shock. Kenapa ini masih ada gap? Karena ya memang travel teman-teman. Nah, ini untuk menyediakan space travelnya. Kalau misalkan kita taruh gini ya memang dropnya segini. Tapi kalau misalkan travelnya ini naik, maka yang satu ini kan dia akan memanjang, yang satunya ini kan jauh lebih pendek lagi. Nah, ini untuk memaksimalkan travel seperti ini. Biar roda ini masih leluasa untuk melakukan manuver tidak terhalang oleh fender. Nah, fender ini di setting pas untuk memaksimalkan travel rodanya ini. Jadi ini sudah di setting pas teman-teman. Nah, ini masih ada gap, sisa gap di sini itu beberapa mili aja. Di atas juga ada beberapa mili aja, masih ada sisa gap, masih aman. Kalau di bagian belakang ini masih banyak travel gapnya, karena memang fender bagian belakang itu Omewa ratakan sama bagian atas deck. Jadi di sini tuh biar nampak rata aja nih. Deck sini tuh biar nampak rata gitu. Jadi ya memang seperti ini. Settingannya seperti ini. Ini travelnya udah drop shock. Ini shocknya udah mainnya ke bawah aja. Kalau ke atas udah nggak ada lagi. Udah mentok. Nah, ini udah mentok. Ini drop shock teman-teman. Settingan drop shock kalau main hanya bagian bawah aja. Sebanyak 1 cm. Yap, 1 cm saja untuk travel ke bawahnya. Settingan drop shock ini dipilih karena mengingat kalau RC itu dia berjalan di negatif track seperti ini teman-teman, itu nggak gampang terayun atau tertarik ke sisi kiri ya. Karena kalau semakin pendek travelnya, dia tetap akan mempertahankan stabilitas miringnya itu segini-segini aja. Kalau ini travelnya panjang, dia bisa terpelanting. Ini ya, bisa dilihat ya teman-teman. Ini posisi miring seperti ini, bodi masih nempel, miring lagi. Nah, shock paling ini tuh udah membuang bodinya ke sana, ke arah jatuh ya. Nah, ini yang bikin RC guling. Kalau nggak ada travelnya lebih enak lagi. Cuma kalau nggak ada travelnya itu nggak enaknya ya, RC itu terasa kaku kalau jalan. Jadi kerasa itu kayak kakunya gini. Gitu. Jadi ya yang nggak realistik juga sih. Ya karena ini biar masih ada kesan-kesannya, ada flagnya ini ya teman-teman. Kalau shocknya mati tuh flagnya ini juga nggak ada, hilang. Biar ada kesan-kesan flagnya ini juga untuk melewati obstacle juga biar mudah. Ban depan bisa napak, ban belakang bisa menapak, dan itu turun tanah. Kalau misalkan shocknya kaku, nih ini kita anggap aja shocknya ini saya matiin ya. Di atas itu napak, tapi di belakang itu nggak napak. Di atas ini sudah nginjek batu, dia akan ngangkat seperti ini. Nah, belakang juga ikut ngangkat nih kalau nggak ada flagnya sini. Paham ya teman-teman?
gitu. Jadi kalau shocknya terlalu kaku juga enggak bagus, shocknya terlalu panjang travelnya kalau buat main ekstrim itu agak merugikan karena memang nanti bikin body itu rolling karena dia akan ngebuang body di track yang negatif kayak gini. Dia akan buang ya. Gitu. Ya sebenarnya ada batasannya sih negatif tracking itu nggak boleh memang di atas 45 ya 45 itu udah nilai standar untuk negatif tracking 45 derajat kemiringan itu sudah benar-benar ekstrim teman-teman. Kalau di atas 45 ya mau nggak mau tetap harus menggunakan winching sini kita putar ke sini dan masukin ke winch point agar bodinya nggak jatuh gitu. Teknik-teknik itu yang perlu teman-teman pertimbangkan juga, perlu teman-teman ketahui juga agar RC ini ketika jatuh ya jatuh nggak apa-apa, nanti kan kita bisa balikan lagi dengan winch ya benar. Cuma untuk membalikan RC ini dalam keadaan terjungkal itu jauh lebih memakan waktu lebih lama, di mana nanti kita harus mengevaluasi juga jatuhnya itu posisinya sulit atau enggak. Misalkan jatuhnya ditumpukan beberapa batu terhimpit dan lain-lain, ya itu akan membutuhkan waktu yang sangat effort karena ketika kita winching kita memposisikan itu belum tentu sesuai harapan. Misalkan dia cuma geser rodanya gini doang gitu, itu sering terjadi ya, itu membutuhkan waktu yang sangat banyak ya mau nggak mau memang kita harusnya pakai strapping winching ya biar nanti RC itu nggak ngebuang ke sana gitu teman-teman. Oke lanjut lagi ya, kemudian kita masuk ke posisi depan, sudah bagian sini sama kayak bagian sebelah sisinya yang tadi teman-teman. Di sini yang paling nampak tuh apa sih ya, sama pintunya juga dipapras dan di sini ada co-driver. Ini wajib karena memang nanti kita main tuh bukan kayak di XTG yang kita mainnya per tim. Ini kalau di Excel ini satu kit ini satu driver satu co-driver. Satu driver satu co-driver. Jadi nanti seperti kita main mobil aslinya ya, satu banding satunya. Yang satu driver, yang satunya tugasnya untuk nge-winch, tarik ulur pasang, masang winch point, kemudian masang ancor gitu, kemudian teknik-teknik untuk mengarahkan drivernya untuk ke kiri ke kanan, mundur atau ke belakang atau belok dan lain-lain itu nanti diarahkan oleh co-driver yang ada di sini. Kemudian co-driver juga membaca map juga. Di sini juga co-driver sedang memantau GPS ya, sedang memantau GPS dari HP-nya nih, iPhone 17 nih. Sedang memantau kondisi jalan dan lain-lain, ini tugasnya co-driver. Jadi nanti di Excel juga sama. Jadi yang megang RC ini, yang remote RC ini ya drivernya. Driver nggak boleh pegang RC-nya. Nanti tugasnya untuk winch dan lain-lain itu ada co-driver. Co-drivernya nanti siapa yang jadi di Excel, nanti ada Om Rio. Om Rio nanti kita gantian, Om Rio jadi co-driver, nanti Om Ewa juga jadi co-drivernya untuk RC-nya Om Rio. Jadi Om Rio nanti jadi co-drivernya di RC-nya Om Ewa ini bareng. Nanti Om Ewa juga akan jadi co-drivernya di RC-nya Om Rio yang ninja itu. Gitu. Oke, kemudian ini pintu bisa dibuka nggak? Bisa teman-teman. Sebenarnya ini bisa dibuka nih. Om Ewa menambahkan kunci di sini. Nah ini sudah Om Ewa fiksasi sih sebenarnya untuk tangannya ini biar dia pegangan sama tralis nih. Sebenarnya ini pintu bisa dibuka, masih bisa dibuka dan lain-lain. Kemudian apalagi yang bagian belakang itu sama. Ini menggunakan gardan depan juga karena ini menggunakan sistem 4WS. Jadi bagian belakang ini juga menggunakan gardan depan juga. Jadi dua gardan depan belakang ini depan semua sebenarnya. Ini menggunakan gardan dari Vanquish VSA 4 Phonic yang tadi ya. Tapi ini versi yang Cinaan sih. Versi Cinaan no branding. Kemudian ini sudah full metal juga dan ini dia integrated tuh yang tadi Om Ewa bilang, jadi tidak ada sambungan-sambungan atau tidak ada baut-baut di C-hub sampai ke bagian C-hub sisinya dan sampai ke bagian bonggolnya sini. Tidak ada yang namanya perbautan atau sambung-sambungan. Jadi dia integrated langsung, dibuat CNC secara utuh, jadi gardan ini ya kuat. Nah untuk bagian dalamnya Om Ewa menggunakan dalamannya Bandito nih teman-teman. Jadi dari bevel gearnya ini menggunakan Bandito, dari bevel depannya ini juga menggunakan Bandito. Jadi bevel belakang ini menggunakan rasio di 8:30. Kemudian yang depan ini diperkecil 8:24. Jadi otomatis roda depan ini akan jauh lebih cepat berputar ya. Jadi ini menggunakan sistem overdrive. Yang ini muternya ini baru sampai sini, yang depan udah lebih seperempatnya. Nih teman-teman. Belakang muternya segini, depan udah muternya agak kenceng. Gitu. Ini menggunakan sistem overdrive.
Overdrive-nya untuk rasio yang mau pakai ini 830, ini 824 gitu ya. Menekan sistem overdrive. Oke, saatnya kita akan buka untuk perkabelannya. Oh iya, bodi ini menggunakan baterai terpisah untuk bagian lampunya, teman-teman. Jadi lampu bodi ini tidak ikut dengan lampu RC atau lampu di baterai utamanya. Karena mengingat perkabelan itu akan diminimalisir untuk bagian bodi. Ya, biar RC ini nggak ribet di bagian perkabelan ya. Kalau ini menggunakan realistic lens sih oke sih sebenarnya. Tapi teman-teman tenang, kalau di Excel itu kita main RC off-road itu memang realistic lens sen ya, terutama sen kiri kanan itu nggak dibutuhkan saat off-road. Kalau di mobil 1:1 ya, kalau mobil 1:1 itu yang penting adalah roof lamp harus nyala, karena kalau kita terabas sampai malam hari itu roof lamp ini tuh masih berfungsi untuk penerangan. Jadi di sini ada saklar. Nah, di sini ada saklar. Tinggal kita cetekin aja dia sudah menyala. Dan baterai ini dia tertanam di dalam bodinya. Nah, ini bodinya sudah dilepas dan ini kita akan sepilkan elektrikalnya ya. Dan ini seperti ini, teman-teman. Bodinya dia benar-benar dia ini nyangkut sama chassis ya. Ya, ini yang nyangkut chassis ini dan ini yang nyangkut sama chassis. Ini akan difiksasi dengan chassis bagian tower shock depan. Ini gitu, jadi body ini benar-benar dia nempel ke chassis. Nah, yang paling kuat adalah roll cage ini, dia juga terintegrated dengan chassis. Jadi roll cage ini enggak nempel di bodinya aja gitu loh. Kalau roll cage ini nempel di bodinya aja, takutnya nanti di bagian persambungan bodinya ini kalau kena impact deck itu yang pecah adalah di bagian lubang-lubang baut yang ada di body ini, karena dia musuhnya adalah PVC vs baut ya. Kalau terimpact banget dia akan somplak juga sih untuk PVC-nya sini. Gitu teman-teman. Jadi ini menggunakan baterai yang ada ditanam di sini. Omega tanam baterainya ada di sini. Di sini satu baterai dengan lithium dirakit dengan 2S, kemudian ditambahkan dengan BEC di angka 6 volt saja. Kemudian dari baterai itu dikasihkan saklar di sini untuk menyalakan dan menghidupkan saja. Di sini ini ada saklarnya. Menyalakan dan menghidupkan saja. Kemudian di sini ada saklar lagi untuk memilih mode lampu bagian roof lamp. Ini ya, kelihatan teman-teman, di sini ada. Nah, ini kalau kita pencet-pencet, kita bisa memilih mode roof lampnya mau seperti apa, mau seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau mati seperti ini. Yang menyala hanyalah di bagian angel S-nya saja. Untuk bagian tengah angel S-nya ini Omeo tidak fungsikan teman-teman, karena memang suka dengan angel S-nya saja sebagai aksesoris, karena ini identik dengan karakter si barongnya tadi, mata merah bulat ya. Ya, ini merah sama putih ini benar-benar kombinasi yang langka banget. Omeo sengaja ini putihin ya, putihin yang ini merahin. Ini ada settingannya nih. Settingannya harus kita setting satu dulu, yang satu ini jangan. Kemudian setelah ini nemu settingan yang pas, baru yang ini disetting juga mandiri. Habis itu disambung ke soketnya lagi, udah jangan diubah-ubah lagi gitu. Oke, untuk ngecasnya gimana? Untuk ngecas bodi ini, nah di sini ada soket balance charging ternyata teman-teman. Omeo menggunakan charging USB untuk balance charging di sini untuk ngecas di baterai bodinya ini. Kalau kehabisan nggak masalah karena itu baterai lithium gitu. Ini bagian dalam ini ada coakan yang ini memang untuk mengakomodasi gearbox SCX10 generasi kedua Bandito series dengan model Vanquish biar bisa masuk nih. Nah, di sini ada driver dan co-drivernya. Ini drivernya ini Nathan, co-drivernya ini BWE. Oke gitu teman-teman, untuk bodinya seperti ini. Ya, ini benar-benar dipapras habis di bagian sini. Papras habis separuhnya ya. Sisain separuhnya aja. Terus kemudian di sini ada stiker-stiker decal aja sih. Sebenarnya bisa dilakukan decal yang jauh lebih bagus lagi, cuma waktunya nggak kesampaian nih. Karena mengingat ini dikejar juga untuk deadline, kita main di Axel ini aksesorisnya seperti ini. Ya, ini bodinya sendiri di angka berat 1,3 kilo nih teman-teman. 1,3 kilo nih bodinya aja. 1,3 kilo untuk kitnya ini di angka 4 kilo. Jadi totalnya itu di angka 5,3 kilo. Wow, berat ya.
Oke teman-teman, ini kita masuk ke spill elektrikalnya ya. Untuk settingan di sini Omewa menggunakan gearbox dari Bandito dan ini gearbox model Vanquish ala-ala Vanquish sih. Dan setupnya di sini tuh setup ringan. Jadi Omewa mencari cara, celah dan selalu dikaji terus ya. Misalkan ada sesuatu yang seret, ada sesuatu yang seret, itu harus dikaji dulu apa yang kurang, sepeleng apa yang pas, karena memang bevel dan pinion gear Bandito itu nggak sepresisi punyanya KYX teman-teman. Nah itu tanda kutipnya seperti itu. Kalau teman-teman melakukan PNP Bandito sih oke-oke aja, cuma kadang sepelengnya nggak pas antara kerapatan pinion dan bevelnya itu, antara yang renggang, antara yang rapat, antara yang terlalu ke belakang, antara yang terlalu maju ke depan. Ini benar-benar harus teman-teman kaji, paskan semuanya sampai benar-benar diputar itu lancar seperti ini. Ini lancar karena memang sudah dilakukan cara ya, pengkajian cara dimana bevel itu seretnya itu di bagian mana harus dikasih SIM. Misalkan dia terlalu menjorok, tambah SIM. SIM itu sejenis spacer atau ring, tapi tipis banget. Tipisnya itu 0,1 atau 0,01 kurang tahu, tapi benar-benar dia tipis banget yang digunakan untuk sepeleng si bevel dan pinion pada gardan. Ya ini harus benar-benar dikaji ya. Ketika kita pasang jangan langsung dipasang ke gardan. Kita lihat dulu putaran antara pinion dan gearnya itu, pinion dan bevelnya itu lancar atau ada yang seret. Kita putar pelan-pelan. Kemudian kita putar balik arah juga. Itu kaji terus dan gali terus apakah yang menyangkut atau apakah yang problem, itu harus teman-teman tahu. Jadi nanti kalau sudah fix semua, gearbox itu bisa jadi ringan. Nah ini yang memudahkan si dinamo atau motor agar motor itu nggak terlalu berat memutarkan sistem power terrain ya. Power terrain dari RC itu kan gearbox, kopel, dan gardan. Nah ini power terrain dari RC ini harus benar-benar lancar tanpa kendala. Untuk bagian kendalanya bagian motor, bukan motor, gearbox si Bandito itu adalah sepur gear yang geal-geal. Nah ini memang harus dikasih cara atau treatment. Treatmentnya apa ya? Kita nggak boleh terlalu mepet atau terlalu rekat antara pinion dan sepur. Kalau terlalu rekat nanti terjadi antara dia akan neken dan longgar ya. Memang harus kita longgarkan lagi biar nanti nekennya itu nggak terlalu neken. Jadi biar bisa kayak gini ya. Meskipun gear itu jawilnya segini teman-teman, tapi masih kuat. Jangan terlalu rapat ya. Ini antara gigi tit ya, tit sama tit ya. Jangan terlalu rapat gini. Kadang kalau dia geol renggang, pas rapat ya rapat, renggang rapat ya, ini bikin RC-nya jalannya endut padahal dia udah pakai Fusion Pro misalkan. Ya jadi memang harus kalau dia ini rapat banget ya ini dilonggarkan lagi nanti biar dia sepelengnya segini nih. Nah kalau sepelengnya itu nggak terlalu rapat, otomatis gearnya itu jadi lancar, dia nggak jalan endut-endutan gitu. Ya ini benar-benar harus dikasih teman-teman, karena ini penting banget karena memang power terrain itu adalah jantung penggeraknya si RC ini, agar RC ini tuh ringan dan mudah untuk digerakkan seperti ini gitu. Oke, untuk bagian perelektrikan, ini bagian depan teman-teman, ini ada winch backup. Ini winch backup ya, nanti akan Omewa sering gunakan pasti winch backup daripada winch warna utama 8274. Nah ini winch backupnya Omewa menggunakan winch D1RC gearbox PTO ya, gearbox PTO D1RC dengan motor penggeraknya Fusion Mini 16, kemudian ditambahkan dengan reducer. Nah ini reducernya Omewa menggunakan rasio 1:21. Kalau tidak salah ya, kalau 1:20 atau 1:21. Sepertinya 1:21. Agar apa? Agar speednya masih dapat, torsinya masih dapat, dan Fusion mininya ini nggak terlalu demam. Karena kalau misalkan kita tanpa reducer, kita langsung masukkan ke gearbox D1RC-nya dan reduksi yang terjadi adalah rasio kecil, Fusion mininya yang akan sering terforsir karena FOC-nya akan selalu
memproses kekuatannya itu besar sekali untuk menaikkan tegangan untuk memutar rasio yang sangat kecil. Nah, ini ditambahi lagi rasio 1:21, kemudian masuk ke gearbox ini ditambahi lagi rasionya. Kemungkinan dari rasio FDR di gearbox ini terjadi di angka 1:30 atau 35-an lah. Itu masih ideal, teman-teman, untuk menggerakkan si drum gearboxnya ini nih. Ini drum gearboxnya dari D1RC ini muat tali sepanjang 10 meter dengan diameter tali 0,8 mm, talinya tali Kevlar PE ya. Gitu. Oke, D1RC ini masuk ke bagian chassis bagian depan. Ini sebagai juga menambah bobot RC itu. Nanti RC-nya itu biar jatuhnya ke bagian depan, karena memang di bagian belakang itu tadi ada tubularnya ya, ada roof rack-nya ya. Jadi ini menambah bobot sebenarnya ini. Ini menambah bobot karena ini diimbangi bobot bagian belakang, maka bagian depan ini Om Mewah pasangkan D1RC untuk menambahkan bobot bagian depan agar depan belakang itu tidak terjadi yang saling domplang ya. Kalau ini sudah ada D1RC, belakangnya ada roof rack, ini anggap aja ini sudah 0 to 0 ya. Depan ada, belakang ada, udah 0, tinggal kita mainkan di bagian sininya lagi. Nah, bagian sini ini menggunakan mount baterai yang versi karbon. Ini versi karbon, tidak versi yang metal, karena mengingat yang bisa dikarbonin cuma ini. Sebenarnya chassis bisa karbon, tapi yang memang menggunakan chassis Bandito karena ini memang basic kitnya itu kit Bandito. Kit chassis dari rail frame ini Bandito dengan wheelbase-nya tadi 328 mm karbon, kemudian ini menggunakan gearbox Bandito VP Vanquish model, menggunakan Dynamo Fusion Pro. Kenapa nggak Fusion Elite? Nah, karena Fusion Elite itu baru aja rilis, sedangkan ini sudah dibuat sebelum Fusion Elite itu rilis. Kenapa kalau Fusion Pro Elite itu rilisnya itu sebelum Om Mewah bangun? Ya ini sudah tak kasih Fusion Pro Elite dan tak kasih baterai 4S. Nah, karena Fusion Elite-nya itu rilisnya ini sudah dalam bentuk setengah jadi, sudah di fitting bagian elektrikan Fusion Elite, baru muncul. Lah, nggak mau nge-fitting dari awal lagi, ya sudah menggunakan Fusion Pro aja cukup. Ya sudah, teman-teman. Ini menggunakan Fusion Pro dengan 2300 kV, supply baterai 3S di sini. Baterainya cuma satu, yap, baterainya cuma satu. Kenapa kok nggak pakai double baterai untuk winch-nya? Ini kan winch-nya banyak nih, ada 3 winch, winch belakang, winch depan, dan winch cadangan depan. Ini kan ada 3 winch nih. Kenapa nggak tambah baterai satu lagi? Yang pertama, space-nya itu sudah habis. Sudah habis, tidak bisa untuk menambahkan lagi untuk baterai. Kalau bisa pun di sini nanti cowakannya di bagian jok itu macam ekstrim sekali, karena memang apa namanya teman-teman, untuk bagian interior lantainya itu sudah banget mepes dengan chassis, karena tadi teman-teman bisa lihat untuk fendernya aja dia dipaper separuh, otomatis body, dudukan body itu lagi ambles lagi, dia sudah mepet banget dengan chassis, hanya berjarak di sekitar 1,5 cm aja jaraknya dari chassis rail frame ini ke interior body. Yap, jadi memang body banyak ubahan di bagian sini nih, banyak lubangan, cekukan, dan lain-lain. Memang karena body ini benar-benar dia mepet banget dengan si chassisnya. Karena nggak mau fitting ulang, ya sudah ini pakai Fusion Pro dengan 2300 kV dan baterainya satu. Terus untuk mensuplai baterai ini menggunakan baterai terpisah atau dari DEC. Ini menggunakan baterai terpisah semua, teman-teman. Jadi ini baterai terpisah, baterai terpisah, bukan baterainya yang terpisah, tapi powernya yang terpisah. Karena Om Mewah menggunakan di sini ada power socket. Jadi ini semacam stop kontak yang ada kayak di rumah-rumah teman-teman semua yang dari listrik PLN disambungkan ke 3 stop kontak. Dan di sini sambungkannya langsung ke baterai, dan di sini akan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5 stop kontak ya. Ini yang mereka konsumsi dari satu aki lah, ibarat kata satu baterai 12 volt yang akan dibagikan ke masing-masing nih winch-nya ini. Jadi winch-nya ini langsung direct ke baterai sebenarnya. Kenapa kok baterainya gede ya? Karena memang Om Mewah mempertimbangkan kapasitas baterai itu juga mensuplai ke 3 winch ini. Gitu teman-teman. Jadi ya memang baterai kapasitasnya harusnya gede. Kenapa kalau nggak pakai yang 2200 ya, nanti takutnya nggak cukup. Karena kita mainnya biar sekali pakai, sekali tancap, sampai finish selesai tanpa harus ganti baterai di Xjang Excel gitu teman-teman. Jadi menggunakan power socket di sini. Di sini ada power socketnya, di sini satu untuk
bagian BEC terpisah nih, Om Mema menggunakan BEC terpisah karena BEC dari Fusion Pro ini belum support untuk HV, belum support untuk high voltage di angka 8,4 volt. Jadi Om Mema menggunakan BEC dari Hobbywing ini menggunakan nanti akan dikasih jumper di sini di angka 8,4 volt karena memang servo, Om Mema menggunakan servo steering ini menggunakan servo brushless DS 55 kilo yang warnanya hitam. Depan dan belakang ini sudah support HV di 8,4 volt, sorry. Nah, ini servo ini sudah support konsumsi daya besar. Jadi nanti torsinya yang dihasilkan bisa maksimal di angka 50 kiloan lah. Setidaknya seperti itu. Jadi nanti jumpernya akan dipasang di sini di bagian BEC-nya. BEC ini langsung mensuplai daripada receiver. Jadi receivernya ini tidak mensuplai arus BEC dari Fusion Pro-nya. Untuk kabel Fusion Pro yang masuk ke sini ke receiver itu kabel merahnya dilipat seperti ini. Yang masuk hanya kabel putih dan kabel hitam aja, kabel signal dan kabel negatif untuk netral ya, netralnya aja. Gitu. Jadi kabel tengah itu dilipat. Jadi yang di sini adalah masuk adalah arus BEC-nya yang masuk ke sini di 8,4 volt. Kemudian di angka 2 ini ada telemetri. Jadi ini ada membaca arus yang ada di baterai ini. Jadi arusnya ini bisa langsung terpantau langsung ke remote-nya. Jadi nanti kalau remote-nya ini dinyalakan, kita bisa mengetahui berapa voltase baterai di RC ini secara real time. Karena di sini ada soket yang membaca voltase baterai secara langsung di soket nomor 2 ini. Oke, soket nomor 3 ini adalah winch bagian depan. Ini adalah soket power untuk Fusion Mini-nya. Jadi Fusion Mini-nya itu mengambil dari power soketnya ini, nomor 3. Kemudian nomor 4 ini adalah power direct untuk winch paling belakang. Yap, ini power direct untuk winch paling belakang. Jadi winch paling belakang ini seperti Om Mema tadi bilang di awal. Jadi dia menggunakan model converter yang Om Mema bikin agar daya yang dipakai di sini itu bukan daya dari BEC 8,4 volt, tapi langsung Om Mema kasih ke baterai 3S ya. Jadi winch ini menggunakan baterai 3S langsung power direct di sini. Gitu. Wow, langsung power direct ya. Ya, benar teman-teman. Jadi di sini ada power direct winch-nya ada di sini nih. Sini sudah ada power direct-nya di sini. Power direct langsung, kemudian untuk winch 18274 itu langsung disuplai oleh Fusion Hobbywing 1060 dan ini kabelnya langsung menyambung ke sini tanpa soket lagi. Dia langsung nyambung di bagian belakang. Jalur belakang langsung disolder ya. Dan ini langsung ke baterai juga. Ya, otomatis ini tinggal kita nyalakan lewat saklar aja kalau misalkan mau mengaktifkan. Saklarnya ada di sini. Untuk saklar winch bagian depan di sini. Kemudian kalau menggunakan mau menggunakan winch PTO-nya ini yang bagian belakang ini dimatiin, kita pindah yang hidupin yang sini. Jadi salah satu saklar ini aja yang dihidupin. Kita menggunakan depan winch PTO gearbox, saklar ini yang dinyalain. Kalau misalkan mau menggunakan winch 8274 ini dimatikan, yang 8274-nya ini dinyalakan dengan satu tombol aja. Jadi winch-nya tetap satu channel aja. Untuk powernya kita bisa pilih mau pakai yang cadangan D1RC, PTO gearbox atau menggunakan WAR 8274, tinggal kita pilih saklar dan ini sesuai dengan arah talinya. Kalau talinya di sini dia menggunakan WAN, saklarnya ada di sini. Untuk tali di sini dia menggunakan winch gearbox PTO dari D1RC, saklarnya juga ada di sini. Ini sesuai juga karena penempatan talinya ini sudah disesuaikan dengan saklarnya. Ini saklarnya di sini, ini saklarnya di sini. Jadi kalau misalkan nggak sengaja dua-duanya nyala semua ya, nanti kita ketika ini ulur winch, dua-duanya ini juga mengulur semua. Kan nggak lucu. Tapi ya oke juga sih untuk double winch ya. Cuma sayangnya kecepatannya berbeda. 8274 sama D1RC ini lebih cepat di D1RC PTO ini teman-teman. Kemudian untuk lanjut lagi. Kemudian untuk sini ini ada tombol untuk menyalakan Fusion Pro-nya. Ya ini ketika Fusion Pro ini dinyalakan ya ini biar baru nyala. Kalau di sini adalah tombol untuk menyalakan BEC-nya ini. Gitu. Untuk tes nyala kita akan coba cek ya teman-teman. Kita akan pasangkan baterainya dulu.
Baterai kecil aja ya untuk tes. Ada baterai aslinya sih. Bentar. Kita akan cek dulu nyalanya. Kemudian kita akan sepilkan juga gimana caranya setting untuk sudah nyala ya BC-nya. Setting untuk 4VS-nya, teman-teman. Nih, ini sudah mau pasang, nanti posisinya seperti ini, teman-teman. Untuk beratnya ini masih berat condong di depan, karena di depan ini benar-benar dia padat, meskipun di belakang ada roll cage, tapi sudah diimbangi dengan D1 RC PTO ini yang beratnya sama dengan roll cage bagian belakang. Ditambah lagi ini ada baterai depan, ditambah lagi dengan posisi motor ini juga menghadap ke depan. Di belakang ini hanya spur gear saja, dan ini ada winch perintilan-perintilan ini ada di belakang yang paling kecil-kecil. Nah, ketika kita nyalakan, jadi Om Mema ini menggunakan setup 2 kali tombol power ya. Ini nyalakan dulu BC-nya. Ya, ini yang nyala adalah BC ini, teman-teman. Receiver sudah nyala. Kita nyalakan remote-nya. Ini sudah nyala RC. Kencang ya. Ini RC sudah nyala, tetapi gas nggak mau nyala karena dinamo fusion point ini belum kita aktifkan. Ini semua elektrikal sudah nyala, gas nggak nyala semua. Winch dan lain-lain nyala, teman-teman. Kita akan cek ya. Kita menggunakan winch gearbox PTO dulu. Ini untuk winch bagian depan. Ini ada tombol quick release, teman-teman. Di bagian remote, Mema custom ini quick release, dan ini tombol untuk mengaktifkan 4VS-nya. Ini thumb steering-nya. Kalau kita menggunakan one hand mode gitu, ini ada quick release-nya. Yang merah ini untuk winch depan, ini yang ini untuk winch belakang. Ini untuk tombol winch depannya ada di sini. Kita ulur dulu. Ini winch gearbox PTO-nya, teman-teman. Kenceng ya. Oke. Ternyata ini juga ikut ngulur. Ini on lah. Bentar. Nah, ini on juga ternyata. Dua-duanya nih on. Oke, kita akan ulur dulu yang war nih. Kita nyalakan warnya dulu. Oke, war ini nyala. Oke, kita matiin warnya. Kita nyalain yang PTO-nya. Nah, ini kenceng banget, teman-teman. Kita gulung. Dan ini kuat. Ya kuat lah, ini di atas 5 kilo mah kuat. Tuh. Dan kenceng sih. Oke. Kita akan cek untuk kecepatannya keduanya ya. Kita akan nyalakan semua. Di sini kita akan nyalakan semua. Biar teman-teman tahu perbedaannya ketika dia ulur bareng ya. 2, 1. Tuh. One jauh lebih kenceng. Tuh. Sampai ini bundel-bundel. War itu sudah sepanjang ini separuhnya, jadi 2 kali lipatnya kecepatannya nih. Ini war, ini PTO, ini war, ini gearbox D1 RC. Oke, kita akan gulung dulu. Oke, kita matiin. Kita nyalakan yang D1 RC, kita gulung. Oke. Kemudian kita akan cek winch bagian belakang untuk PTO dari SPT ya, teman-teman. Ini juga kenceng banget nih. Lumayan kenceng loh. Ini dengan power direct 3S. Kalau narik juga kenceng. Oke, kita akan nyalakan si apa? Ini steering. Oh ya, untuk mengaktifkan 4WS nih teman-teman tinggal tahan tombol yang ini SWA-nya ini. Tahan gerakan steering. Nah, ini seperti ini. 4WS-nya. Kalau teman-teman butuh settingan sama dengan 4WS ini, teman-teman bisa masuk ke PM aux PM1X PM1X01 ini program mix 01 ya. Ini disetting seperti ini. Silakan di screenshot aja. Disetting seperti ini, nanti servo yang bagian belakang ini taruh di channel ketiga. Ini channel 3 ini fungsinya juga buat belok-belokin nih. Channel 3 yang ini, potensio. Ini.
Kalau mau mengaktifkan dua-duanya tinggal tekan tombol SW ini aja, belok-belokin secara biasa. Gitu. Untuk bagian belakang. Terus untuk mengaktifkan motor utamanya gimana? Motor utamanya kan belum nyala nih. Tinggal tekan tombol Fusion Pro-nya aja nih di sini. Pip. Nah, bisa nyala seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat untuk overdrive gear depan ya. Gear depan ini jauh lebih kencang muternya daripada gear belakang. Nih. Karena ini menggunakan sistem overdrive, jadi roda depan akan jauh lebih memutar lebih cepat daripada yang bagian belakang. Oke, kita senterkan dulu. Kenapa bagian depan ini bisa lebih enak overdrive? Karena kalau kita memanjat tebing gitu, bagian depan itu lebih cepat untuk mencakar-cakar tanah lah daripada yang bagian belakang. Bagian belakang kan fungsinya untuk memancal ya, memancal. Kalau bahasa Jawa itu dorong lah. Kalau yang bagian depan itu roda depan itu dia akan mencakar-cakar tanah itu ya, terus ya, biar dia cepat naik. Dia lebih cepat gitu loh. Pengennya seperti itu, harapannya seperti itu. Yang belakang itu dia hanya untuk mendorong aja. Cakar-cakarannya itu yang bagian depan. Nah, ini juga enggak negatif juga, maksudnya punya minusnya juga ketika RC ini jalan di trek yang bukan tanah ya. Kalau aspal, mungkin trek besi bukan trek cor gitu ya, karena roda depan akan menyeret roda belakang, jadi roda belakang tentunya akan tergerus untuk ininya kompon karetnya, dia akan lebih mudah tergerus karena roda depan itu akan berputar jauh lebih cepat, yang belakang itu putarannya kan lambat, maka dia akan terseret terus sepanjang jalan. Ya kalau misalkan ini di trek tanah, itu terseret pun nggak masalah karena tanah kan gripnya grip licin ya, bukan grip yang keset ya. Kalau di trek aspal, trek beton gitu kan keset, jadi yang belakang lebih cepat gundul. Kalau pakai overdrive peruntukannya bukan untuk off-road ya. Kalau ini untuk off-road mood terrain ya, ini berguna banget teman-teman. Nggak usah khawatir belakangnya ikut tergerus, karena nggak akan tergerus. Gitu sih. Gitu teman-teman untuk pandangan kitnya. Ada yang ditanyakan nggak mungkin, oh ya ini menggunakan magnet. Kenapa ini menggunakan magnet? Karena ketika kita masang bodi itu biar lebih mudah aja, karena ini menggunakan sistem baut, jadi biar bodi itu bisa tertempel pada saat kita masang itu plek gitu loh. Nah, plek gitu loh. Jadi tinggal kita memasangkan bautnya aja. Jadi nggak perlu kita ngepasin mana ya lubangnya geser. Oh ternyata geser sini, nggak usah. Jadi ini ada magnetnya, ini masih berfungsi untuk memposisikan agar dia presisi di lubang bautnya ini. Karena ini ada lubang bautnya. Biar dia lebih presisi aja pada saat kita masang, biar nanti kesannya itu langsung tempel, tek, selesai. Tinggal kita baut bagian depan aja untuk dikunci tanpa perlu kita memikirkan ini lubangnya udah pas atau belum. Tinggal kita masukin, tinggal putar aja, ini genah pas karena memang ini sudah pas dengan lubang bautnya. Magnetnya itu kan mencegah dia tidak geser ya, pas. Nah, tinggal kita bagian belakang ini, sisi kiri sisi kanan aja dikencengin. Oke, nice. Oke, nice. Kalau mau butuh pengunci ekstra di sini Om Emas sudah tambahkan nih pengunci ekstra lagi. Misalkan mau ditambahkan pengunci ekstra agar benar-benar menjaga bodi ini tidak terpelanting-pelanting. Ini ada penambahan kunci ekstra, kalau nggak mau dipasang ya oke, nggak masalah sih, karena ini sudah dibaut sisi kiri dan sisi kanannya. Ini baut tambahan bagian atas untuk pengunci ekstra aja, agar benar-benar kit ini bisa diangkat bodinya kayak gini. Bodinya tuh diangkat bisa, jadi aman teman-teman, mau nenteng-nenteng bagian sini tuh bisa, karena memang ini terhubungnya dengan chassis. Gitu teman-teman, untuk video kali ini cukup lumayan panjang ya, semoga ada gambaran sih.
Untuk kita memang seperti ini, kalau nanti masalah dia proper di jalan atau enggak ya nanti kita lihat aja lah. Apa namanya? Waktu main di Axel ini galak. Bareng mah galak. Waduh. Galak sekali. Kita nanti di Axel aja. Semoga kit ini aman sih. Harapannya sih itu. Harapannya kan aman. Tapi nggak tahu teman-teman. Nanti itu kita menemukan kendala apa di sana. Ketika kita sudah rakit aman dan lain-lain, sudah dicek dan lain-lain, ternyata problem yang dihadapi itu misalkan bautnya kendor di bagian steering atau mungkin horn servonya itu lepas gitu loh. Atau mungkin yang sering terjadi adalah shock di bagian bawah ini yang Androidnya itu lepas atau pengunci pairnya itu mungkin lepas, jadi pairnya itu bener-bener dia hilang untuk penguncinya, jadi pairnya bener-bener ambles. Itu kemungkinan dan sering terjadinya ya kayak gitu teman-teman. Oke, oke teman, gitu aja dari Om Ewah. Semoga ada gambaran. Sampai jumpa yang buat ikut event di Malang ya, di Axel Malang. Sampai ketemu di sana. Kita main have fun bareng. Nggak masalah mau menang atau kalah. Om Ewah nggak peduli. Nggak peduli mau menang atau kalah. Bodoh amat. Yang penting kita have fun bareng dan kita ketemu-temu di sana, kita seru-seruan bersama di berbagai macam daerah, kita menambah persaudaraan juga. Yang jauh kita bisa deket, yang deket akan semakin rapat. Gitu teman-teman. Salam satu hobi, salam satu remote. Sampai jumpa di lain waktu. Nantikan cuplikan, nantikan keseruannya nih di Malang. Kita akan bagikan pengalamannya juga ke teman-teman semua, biar teman-teman ada gambaran. Next Excel tahun 2026 teman-teman bisa ikut. Next time, see you. Sampai jumpa di lain waktu. Goodbye. Sampai jumpa di Excel. Ciao. Barong, kamu besok ngelawan Fun Quiz, siap nggak? Siap ya. Pokoknya pesanku, kamu juara atau enggak masalah wes. Keluarin performa terbaikmu aja. Jangan rewel di sana. Semuanya jangan rewel. Kemarin nggak dites itu loh. Kopel patah itu loh, gimana ceritanya itu? Dites baru pertama kali jalan kok udah kopel patah gitu lah. Padahal ngetesku ya cuma ringan. Pinnya itu yang lepas, pin kopel. Kok bisa loh? Hei, Barong, bisa nggak besok itu waktu Excel kamu itu nggak rewel ya? Ya. Kamu menang nggak apa-apa. Oke, bagus malah itu harapannya. Kalau kamu kalah ya nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Karena lawan kita itu besok itu Fun Quiz semua loh. Fun Quiz guys. PS4 Phoenix semua sama Optik. Aman ya. Aman, gak usah ngambek, aku nggak marah. Misalnya kamu nggak juara nggak apa-apa. Kita tetap bersama. Oke bareng.